Kalian suka karya-karya fiksi sejarah? Ini rekomendasi untuk kalian. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Azkia Deka Agustine. Saya dari SMA N1 Bojong Soang yang terletak di Kabupaten Bandung. Adakah di antara kalian yang suka dengan karya-karya fiksi sejarah? Seperti Tetralogi Pulau Buru, Black Traveler, Ronging Dukuh Paru, atau buku pula kata ini dari penulis yang sama. Jika kalian suka dengan buku-buku seperti itu, saya yakin kalian juga akan suka dengan buku yang saat ini berada di genggaman saya. Buku yang kali ini saya kenalkan kepada kalian memiliki judul Laut Bercerita. Ini merupakan karya dari seorang penulis terkenal bernama Leila S. Chudori. Diterbitkan oleh Perpustakaan Populer Gramedia atau KPG pada 2020 dengan tebal halaman 387 halaman seharga Rp190.000. Bayangkan kamu hidup di masa ketika suara protes harus berbisik dan idealisme yang kamu percayai dapat membawamu ke penjara. Laut Bercerita adalah buku yang mengajak kita menyelam ke masa kelam Indonesia di era Orde Baru, di mana perjuangan demi keadilan harus dibayar dengan rasa takut, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Saya pribadi merasa penasaran pada buku ini ketika melihat sampulnya. Dapat kita lihat terdapat gambaran laut dengan kaki dirantai. Ini cukup membuat saya bertanya-tanya, ini kaki siapa dan apa yang terjadi kepada topi yang kakinya dirantai ini. Gambaran mengenai cerita yang akan Anda dapatkan ketika membaca buku ini sebenarnya telah tergambar dari kalimat pembukaan yang bunyinya seperti ini. Pada mereka yang dihilangkan dan tetap hidup selamanya. Buku ini bercerita dari dua sudut pandang. Yang pertama dari seorang lelaki bernama Biru Laut dan yang kedua dari seorang perempuan bernama Asmara Jati. Mereka berdua adalah adik kakak yang hidup di masa Orde Baru. Di bagian pertama novel ini diceritakan dari sudut pandangnya Biru Laut. Dia adalah seorang mahasiswa aktivis yang memang aktif berkegiatan. Diawali dengan latar di Jogja tahun 1991. Di masa itu, ada sekumpulan mahasiswa termasuk Biru Laut sendiri yang memiliki kecintaan terhadap dunia sastra. Dan salah satunya, mereka membaca buku-bukunya Pramudia Anantatur yang saat itu dilarang. Dengan berkuliah di Jogja, Laut bertemu dengan Kinan. Dari sinilah dia bergabung dengan dua organisasi bernama Winantra dan Grasena. Dua organisasi ini memiliki pemikiran yang sama. Mereka ingin hidup di negara yang demokratis. Pada masa Orde Baru, dua organisasi ini dianggap sebagai organisasi terlarang. Padahal, mereka hanya menyuarakan aspirasi mereka untuk membela hak dari kaum-kaum yang tertindas. Biru Laut juga dikenal sebagai orang yang gemar sekali berdiskusi. Dia juga rajin sekali menuliskan aspirasi-aspirasinya, menuliskan pembelaan-pembelaannya terhadap orang banyak. Situasi ini yang membuat Biru Laut dan kawan-kawannya dianggap berbahaya bagi pemerintah di masa itu. Ketakutan-ketakutan ini yang membuat mereka ditangkap, disiksa, dan dimusnahkan. Biru Laut ditenggelamkan ke dasar samudera. Dari dasar samudera yang gelap inilah Laut bercerita. Jika di bagian pertama diceritakan dari sudut pandangnya Biru Laut, di bagian kedua ini diceritakan dari sudut pandangnya Asmara Jati, adiknya. Di bagian kedua ini, pembaca lebih dibuat terharu oleh bagaimana keluarga dari tokoh yang dihilangkan tetap merasa sabar untuk mendapatkan keadilan. Menariknya lagi, di bagian pertama novel ini tuh alurnya maju mundur. Misalnya, di bab pertama berlatar di Sayagan 1991. Lalu, di bab berikutnya berlatar di sebuah tempat di dalam kelam 1998. Kesannya buku ini tuh misterius, membuat para pembacanya harus teliti dan jeli memperhatikan alur, latar, sekaligus apa yang dihadapi mahasiswa-mahasiswa pada masa itu. Tapi, alur maju mundurnya itu gak akan membuat kalian bingung. Justru bagi saya pribadi, alur maju mundurnya ini membuat saya semakin penasaran, semakin bertanya-tanya apa yang dilakukan Biru Laut dan kawan-kawannya hingga mereka berhak mendapatkan siksaan yang tidak manusiawi seperti ini. Cara Leila S. Chudori mendeskripsikan setiap adegan pada novel ini benar-benar menakjubkan. Penataan kata serta kalimat yang indah membuat novel ini sungguh terasa bernyawa. Dilihat dari latar belakang penulis yang memang pernah menjadi jurnalis di majalah Tempo, yang membuat novel ini terasa berdekatan dengan fakta. Mbak Leila sendiri mengambil beberapa adegan pada novel ini terinspirasi dari tokoh nyata yang diinterview. Setiap karya tentu memiliki kelebihan serta kekurangan.
Kekurangan dari novel ini mungkin bagi pembaca yang menyukai alur cerita yang cepat, novel ini akan terasa begitu lambat. Tapi, ini justru menjadi kekuatan sekaligus kelebihan dari novel ini. Ia memberikan ruang bagi pembaca untuk merasakan tiap gejolak emosi yang dialami oleh para tokoh, yang membuat novel ini terasa lebih nyata. Jika kalian belum pernah membaca buku Laut Bercerita, menurut saya Anda wajib membaca buku yang satu ini, karena pembacanya dimulai dari generasi baby boomer, generasi X, Y, bahkan generasi Z yang akrab dengan teknologi masa kini. Kalian bisa membeli bukunya di official store Gramedia atau di toko-toko buku offline maupun online favorit kalian. Jangan lupa belinya yang original, jangan yang bajakan ya. Sekian ringkasan buku dari saya, semoga membantu kalian. Salam literasi.